Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 5 ayat 24 sampai 29. Nah, ini merupakan bagian kedua dari perikop tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka telah berbuat baik akan keluar, yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan di awal bahwa ini merupakan kelanjutan dari perikop tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, saudara yang dikasihi, salah satu hal yang menarik dari kesaksian Kristus tentang dirinya bisa kita lihat dalam ayat 27 di sana. Di sana dikatakan bahwa Dia telah memberikan kuasa, maksudnya Bapa telah memberikan kuasa kepadanya, yaitu kepada Kristus, untuk menghakimi karena Ia adalah Anak manusia. Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang pernah diberikan otoritas untuk menghakimi manusia yang lain. Hal ini karena manusia tidak sempurna. Dan karena manusia tidak sempurna, maka penghakimannya pun tidaklah sempurna. Karena itu hakim yang akan menghakimi manusia haruslah bukan manusia, haruslah Allah. Apalagi hukuman yang akan dijatuhkan berdasarkan dari penghakiman itu adalah hukuman kekal. Seringkali kalau kita lihat di dalam peradilan modern, hakim sendiri mereka takut untuk menjatuhi hukuman jika bukti tidak terlalu banyak. Bagi mereka, jauh lebih baik bagi saya untuk membebaskan orang jahat dari hukuman daripada saya menghukum orang yang benar. Penghakiman kekal tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Karena penghakiman kekal harus dilakukan oleh Allah yang memiliki, atau hakim yang memiliki pengetahuan yang sempurna, memiliki kebenaran yang sempurna. Dan karena itu tidak ada manusia yang memiliki kemampuan sesempurna itu selain Allah itu sendiri. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Kristus adalah Allah. Karena Kristus diberikan kemampuan Kristus diberikan otoritas untuk menghakimi manusia, dan karena itu pasti Dia memiliki kemampuan, pengetahuan yang sempurna untuk menghakimi manusia. Tapi mungkin saudara akan bertanya, lalu bagaimana? Dalam ayat itu ada sebutan anak manusia. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sebutan anak manusia itu menunjuk kepada penglihatan Daniel yang tercatat dalam Daniel 7 ayat 13, di mana Allah menampakkan diri kepada Daniel dalam sosok anak manusia. Di sana dikatakan, Daniel pada saat dia melihat penglihatan itu dibilang seperti ini, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Saudara, anak manusia ini merupakan sosok yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi selama bertahun-tahun. Dan pada saat Yesus datang, ketika Yesus bicara tentang anak manusia, orang Yahudi sudah paham yang dimaksud dengan anak manusia ialah sosok yang dilihat oleh Daniel dalam kitab Daniel. Karena itu saudara, kata anak manusia di sini justru tidak menunjukkan kemanusiaan Allah. Sebaliknya, anak manusia di sini menunjukkan keilahian Kristus berdasarkan kitab Daniel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan Dia inginkan kita untuk berbuat baik dalam semua perbuatan kita. Kenapa demikian?
Karena ciri-ciri orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hatinya akan dikuasai oleh Roh Kudus. Roh kehidupan itu akan mengalir dalam kehidupannya. Dan kehidupan dari Allah Roh Kudus itu akan mengalir dalam kehidupan kita, yang ditandai dengan dipulihkannya gambar Allah dalam hidup kita. Maka gambar Allah yang sudah rusak pada saat kejatuhan manusia pertama itu dipulihkan. Ingat, manusia diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Maka karakter moral Allah itu pun terlihat dari pikiran, perasaan, dan perbuatannya. Dan karena itulah orang yang hidup semakin serupa dengan Kristus adalah orang yang di dalamnya ada Roh Kudus. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Dia akan memperbaiki kehidupan kita. Dosa-dosa yang lama akan dirubah oleh Dia. Karena kehidupan itu mengalir dalam kehidupan kita. Dan hal inilah yang akan dihakimi oleh Kristus pada saat Dia datang kembali. Ia akan menghakimi manusia berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka. Karena ciri-ciri orang yang telah diampuni dosanya dan yang telah menerima Kristus di dalam hatinya adalah ia memiliki Roh Kudus dalam batinnya yang selalu bekerja untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah kehidupan kita sudah menunjukkan kekudusan Allah kita? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Allah memampukan saudara untuk hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Saudara, marilah kita selalu taat kepada bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih Engkau menjaga, melindungi kami dalam istirahat malam ini Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau sudah izinkan kami bangun dengan kesegaran yang baru untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Kami pun akan menjalankan aktivitas kami nanti Tuhan. Engkau jagai sertai kami, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami hikmat untuk bisa mengerjakan segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Engkau juga berikan kepada kami pengharapan sehingga di dalam dunia yang terus berubah ini kami bisa melihat Engkau Allah yang tidak berubah. Di dalam kekekalan itu kami bisa melihat dan kami memiliki pengharapan dalam menjalani kehidupan kami. Tuntun langkah kami ya Allah Roh Kudus sehingga kehidupan kami dapat serupa dengan gambar daripada Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.